A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas tentang iman kepada Allah dan implementasinya dalam kehidupan. Langsung saja, sebelum kita membahas iman kepada Allah ya, dalam Islam kita kan diajarkan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Semuanya ini namanya rukun iman. Rukun, apa itu rukun? Rukun adalah aqwa syai' fil bina atau fil bana, yaitu sesuatu yang kuat dalam bangunan atau sesuatu yang benar-benar semua bagian-bagian dari bangunan itu bersandar padanya. Manusia menginginkan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Agar tidak roboh, maka manusia harus mempunyai rukun iman dalam kehidupan. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama, karena beriman yang lain tidak bermanfaat apabila kita tidak beriman kepada Allah, yang mana merupakan sandaran dari iman-iman yang lainnya. Dan ketika iman itu sudah kuat, maka akan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan. Bahkan Allah sendiri menjanjikan memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Tentu saja iman yang ada di rukun iman yang 6 tadi. Iman kepada Allah sebagai landasan dan pijakan yang kuat. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi di dalam surat Al-Asr ini Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, namun terkecuali untuk orang-orang yang beriman salah satunya. Jadi orang-orang yang beriman di sini akan Allah berikan keberuntungan begitu. Iman kepada Allah, iman adalah menurut ulama tasdikun bil qalbi awil jannati wa qaulun ainun kun bil lisani wa amalun bil arkan awil jawari. Nah, artinya iman itu adalah pembenaran dalam hati. Kalau memang iman kepada Allah, maka hati kita membenarkan bahwa Allah satu-satunya Rabb kita, Allah satu-satunya ilah kita, dan dialah yang memang patut diibadati, diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Dan apa yang dibenarkan hati, maka tentu saja diperkuat oleh lisannya, sehingga ucapan-ucapan lisannya bisa membenarkan apa kata hatinya dan memperkuat apa yang terdetik di hatinya, apa yang diilmaninya, misalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya, apa yang jadi perintah dan larangannya, maka seluruh anggota mau dan patuh menjalaninya. Contohnya, tidak minum minuman keras, tidak makan babi, dan lain-lain ya. Kita tahu bahwa semua ini larangan Allah. Ini merupakan pembuktian dari iman kepada Allah, dan sudah tidak ada keraguan dari lisan, hati, dan seluruh anggotanya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa iman yang benar memiliki 4 hal, yaitu yang pertama, iman kepada eksistensi Allah. Apa itu? Iman kepada wujud Allah, iman kepada keberadaan Allah. Tidak ada keraguan dan seyakin-yakinnya Allah itu ada, bahwa tidak semua yang tidak bisa dijangkau mata itu berarti tidak ada. Contohnya angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada gitu. Begitupun kita mengimani Allah, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin dan merasakan bahwa Allah itu ada.
Yang kedua, iman kepada rububiyatullah, yaitu imani Allah sebagai pencipta manusia, pencipta tumbuhan, pencipta alam semesta dan seisinya. Dan Allah memberikan dan cukupkan rezekinya untuk kelangsungan hidup bagi hambanya. Karena Allah lah yang mengatur apa-apa yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, iman kepada uluhiyatullah, yaitu hanya Allah lah yang patut disembah, tidak ada yang lainnya, karena Allah begitu Rahman dan Rahim bagi makhluknya. Dan yang keempat, iman kepada asma dan sifatnya yang begitu sempurna, indah, dan tidak boleh menolaknya, dan tidak boleh melakukan tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil yaitu menyamakan sifat Allah dengan makhluknya gitu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Misalkan makhluknya makan minum, Allah tidak. Misalnya manusia memiliki anak, Allah tidak. Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, ibu, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Begitu. Sekiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.